Salam sejahtera buat kita semua penonton tayangan video ini. Moto kita seperti biasa, neraca harus seimbang agar pencari keadilan tidak bimbang. Tapi dengan berbagai macam putusan-putusan hakim yang sekarang ini, pencari keadilan mulai bimbang. Ya, pencari keadilan bingung yang mana yang benar. Apalagi katakanlah kaum awam yang tidak mengerti sama sekali tentang hukum. Nah, dalam tayangan ini saya coba memaparkan tentang putusan perkara Ronald Tanur yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim, 3 Majelis Hakim di PN Surabaya, Pengadilan Negeri Surabaya, yang diketuai oleh Erintua Damanik dengan anggotanya yaitu Mangapul dan Hanindyo. Kita tahu beberapa waktu lalu putusan ini heboh, menggemparkan, ya, artinya sampai mengguncang kepercayaan masyarakat, kepercayaan publik terhadap peradilan. Di mana dalam putusan itu Ronald Tanur dibebaskan karena dinyatakan oleh majelis hakim tidak terbukti Ronald Tanur yang melakukan peristiwa pidana itu, peristiwa pembunuhan itu. Maka hiruk pikuk pun terjadi, kemudian akhirnya ketiga majelis hakim ini dilaporkan ke KY, ke Komisi Yudisial. Nah, ada semacam angin segar bagi masyarakat karena kegeraman masyarakat selama ini mungkin mulai sedikit terjawab, yaitu KY memberikan rekomendasi agar ketiga hakim yang memeriksa ini, majelis hakim yang memeriksa perkara ini, direkomendasikan untuk diberhentikan berdasarkan pemeriksaan. Nah, bagi kami ketika kami membaca hasil pemeriksaan KY itu memang menarik sekaligus membuat rasa marah geram kita. Kalau memang benar dari hasil pemeriksaan itu bahwa ketiga hakim, majelis hakim ini telah memanipulir antara apa yang dibacakan itu tidak sama dengan yang tertulis di dalam putusan. Ini luar biasa. Jadi kalau kami melihat mengikuti KY, Komisi Yudisial, memeriksa sampai ada 13 orang saksi-saksi terkait dengan putusan kontroversi hakim, majelis hakim ini. Ya, diantaranya adalah jaksa yang menyidangkan perkara ini, yang menuntut perkara ini, kemudian panitera, kemudian ketua Pengadilan Negeri Surabaya, dan yang lain-lain. Nah, dari hasil pemeriksaan itulah kemudian didapat bahwa apa yang dibacakan oleh majelis hakim tidak sesuai dengan isi putusan. Jadi luar biasa sekali manipulasi, penyimpangan yang dilakukan oleh ketiga majelis hakim ini. Maka memang wajar kalau rekomendasi yang dikeluarkan oleh KY, Komisi Yudisial, adalah memberhentikan ketiga majelis hakim ini. Hanya saja ya masyarakat perlu tahu bahwa KY hanya bisa merekomendasikan, tidak bisa memutuskan. Nah, yang akan memutuskan ini nantinya adalah Mahkamah Kehormatan di Mahkamah Agung, Mahkamah Kehormatan Hakim tentunya di Mahkamah Agung. Mereka nanti yang akan memeriksa berdasarkan rekomendasi yang disampaikan oleh Komisi Yudisial. Akan tetapi kita juga harus terus mengawal, masyarakat harus terus mengawal, karena bisa saja apa yang menjadi penilaian dari Komisi Yudisial bisa saja tidak diterima, atau mungkin Mahkamah Kehakiman, Mahkamah Kehormatan
bisa saja berbeda pemikirannya dengan Komisi Yudisial. Oleh karena itu, mari kita terus kawal rencana-rencana persidangan yang akan dilakukan oleh Mahkamah Kehormatan Hakim. Nah, saya terusik nurani saya terkait dengan apa yang dibacakan oleh majelis hakim ini, apa yang dibacakan mereka di persidangan itu tidak sesuai dengan apa yang tertera dalam putusan. Kalau sampai seperti itu, kelakuan dari majelis hakim ini, saya pikir mereka ini bukan lagi perwakilan Tuhan. Karena kita tahu bahwa hakim itu kan sangat mulia. Makanya kita dalam persidangan memanggil mereka yang mulia, karena mereka perwakilan Tuhan. Tapi izinkan saya menyatakan kalau ini perilaku yang dimunculkan, yang ditonjolkan, ini bukan perwakilan Tuhan, ini perwakilan hantu yang dilakukan oleh ketiga majelis hakim ini. Jadi memang layak sekali untuk diberhentikan. Jadi tentu kami juga memohon kepada Mahkamah Kehormatan Hakim untuk menindaklanjuti dan memutuskan rekomendasi itu, sesuai dengan rekomendasi itu, agar memberhentikan ketiga majelis hakim ini. Nah, lalu kemudian orang-orang akan bertanya, apakah dengan rekomendasi pemberhentian ketiga majelis hakim ini, maka putusan perkara PN Surabaya yang membebaskan Ronald Tanur itu bisa dianulir? Tentu tidak. Ya, jadi dalam hal ini masyarakat juga harus tahu bahwa yang bisa menganulir putusan itu bukanlah rekomendasi dari KY, melainkan harus berdasarkan putusan juga, berdasarkan putusan hakim juga, tentunya dengan landasan-landasan juridis. Nah, yang tentu kita harapkan adalah karena perkara ini sekarang sedang dimintakan kasasi oleh jaksa, yang kita harapkan dari Hakim Agung yang memeriksa perkara kasasi ini adalah agar kiranya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang diketuai oleh Majelis Hakim Herintua Damanik. Jadi mari sama-sama kita kawal putusan ini, karena tentu masih banyak putusan-putusan yang akan kontroversi yang akan kita hadapi bersama di dalam dunia peradilan di negara Indonesia yang kita cintai ini. Terima kasih.